Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang Clip Studio Paint atau prosedur cara menggunakan Clip Studio Paint ini. Nah, Clip Studio Paint ini dapat memandu dalam mengoperasikan cara buat pengguna itu mengoperasikan Clip Studio Paint secara efektif. Aku bakal jelasin itu mulai dari pembuatan kanvas baru, terus penggunaan alat gambar, sampai ke penyimpanan karya. Dengan ngikutin prosedur ini, pengguna itu dapat menggambar, mewarnai, dan mengedit ilustrasi atau komik secara tepat, efisien, dan sesuai standar hasil yang diinginkan. Nah, material 1. Komputer atau tablet grafis. 2. Stylus atau pena digital. 3. Aplikasi Clip Studio Paint yang sudah terinstall. 4. Akun Clip Studio. 5. Aset gambar atau lukisan. 6. Aset komik. 7. Aset desain. 8. Tentang aset. Mungkin kalau untuk yang aset-aset itu aku nggak bakal tunjukin gitu materialnya, jadi kalau buat itu bisa disiapin sendiri lah gitu. Nah, kita langsung ke langkah-langkahnya aja. Masuk ke persiapan awal, kalian langsung buka aja aplikasi Clip Studio Paint-nya. Nah, ini nih ya, udah aku buka, tampilannya kayak gini. Clip Studio Paint, pastiin perangkat ini udah kepasang ya. Ya, pokoknya udah pasang di perangkat kalian aplikasi Clip Studio Paint ini. Terus buat akun, yang kedua itu buat akun kalau misalnya kalian mau punya. Tapi ini sekali lagi ini opsional. Jadi kalau di sini aku nggak bikin akun, karena ini opsional ya. Kalian bisa buat atau enggak. Caranya itu pokoknya nanti di skip. Ketiga, membuat karya baru. Nah, kita langsung aja bikin karya baru. Pilih menu file nih di pojok kiri atas buat bikin karya baru, terus bikin pencet yang new ini ya, tinggal kita klik aja buat bikin kanvas baru. Nah, yang keempat itu kita atur ukuran kanvasnya. Sesuaiin ukuran kanvas sesuai kebutuhan. Misalnya kayak 4 itu di 300 dpi, dia itu cocok buat ilustrasi cetak supaya hasilnya tajam. Nah, kalau aku pakai ini yang dia ini 1920, terus ininya 1080, terus resolusinya 72. Ini itu cocok buat ilustrasi digital kayak wallpaper atau buat medsos gitu. Nah, ya kita langsung klik OK aja. Sebenarnya bakal kayak gini. Terus yang kelima itu ada pengaturan dari color mode. Aku bakal tunjukin pengaturan color mode tuh kalau misalnya kalian nggak ada nih, nggak ada sih pengaturan color mode nya. Nah, ini di sini nih. Nah, itu dia. Dari sini. Nah, kalau untuk pengaturan color mode ini sendiri, kalau kalian pengen bikin karya yang digital itu saranin pakai yang RGB atau red, green, blue. Terus kalau yang pengen karyanya itu cetak, kalian harus pakai yang pilihnya tuh yang warnanya yang CMYK atau cyan, magenta, yellow, sama C atau black ya. Supaya sesuai sama standar percetakan pakai CMYK. Nah, terus yang B nya ini tuh mengatur workspace dan gambar. Nah, yang pertama kita bakal nampilin workspace illustration-nya. Sini kita yang pertama klik menu. Sini ada menunya. Kliknya itu kita pilih yang window. Kita aja.
Terus kita pilih, terus dan pilih yang pilih workspace-nya yang illustration. Ini aku udah pencet yang illustration ya, tinggal klik aja pokoknya. Nah, opsi ini tuh bakal nampilin panel-panel kayak di sini ada layar. Nah, di sini nih yang ini ya. Yang panel layar tuh yang sebelah sini. Nah, ada juga layer ini tuh buat ngatur lapisan gambar gitu. Terus ada tool property yang ada di sebelah sini. Di sini ya tool propertinya. Nih, ini tool property sini. Yang sebelah sini lah. Buat ngatur properti yang bakal kita gunain atau alat yang kita gunain. Terus ada juga brush setting. Nah, untuk supaya ada brush setting ini tuh tinggal kita pokoknya buat ngatur si kuas atau pensil lah. Di sini nih brush settingnya. Nah, yang kedua itu ada nyesuaiin panel. Nah, kalian bisa atur posisi panel sesuai kenyamanan kalian aja. Soalnya panel bisa dipindahin, diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Aku tunjukin misalnya kayak yang ini bakal aku pindahin ke sebelah kiri sini. Nah sebelah sini ya, kayak merah gitu. Nah tuh, kalian bisa gedein, bisa pengen gedein. Nah tuh, jujur kalau aku tuh lebih suka kalau ininya tuh di sebelah sini kanan. Ini bisa di mix and match lah. Ini juga bisa kalau dipindahin tuh. Sebelah sini juga bisa. Gitu. Jadinya bagian kerjanya tuh ada sebelah kiri. Jadi buat alat-alat sebelah kanan. Nah, yang ketiga itu adalah bikin layar baru. Gimana sih cara bikin layar baru? Nah, kita tinggal klik aja icon di sini, new raster layer. Apa sih gunanya layar baru ini? Itu tuh gunanya supaya gambar itu nggak nyatu sama latar belakangnya atau backgroundnya ya. Nah, yang keempat, kita bisa milih kuas pensil di panel tool sini, panel tool ini nih. Kita pilih yang kuas pensil aja ya. Nih udah aku pilih pensil. Terus yang kelima, kita atur ukuran dari opasitas pensil. Oh ya, ukuran sama opasitasnya gitu. Di sini nih di brush size. Nah, lihat. Kita sesuaiin ukurannya. Kalau ukurannya itu lebih besar, kayak misalnya aku tunjukin nih segini, dia bakal lebih tebal garisnya. Tapi kalau misalnya ukuran size-nya itu lebih kecil, segini gini ya, segini gini nih misalnya, itu aja dia itu bakal garisnya itu lebih kayak tipis gitu loh. Mungkin kalau misalnya lebih kecil lagi nih, misalnya kayak gini, nah segini bakal tipis, nggak kelihatan ya, segini mungkin ya. Nah, lebih kayak tipis nih. Yang ini karena brushnya itu ukurannya besar, jadi lebih tebal. Nah, untuk mengatur opasitas itu sendiri, kita bisa di sini ya, di opacity. Soalnya opasitas yang aku pakai di situ tinggi, jadi yang dihasilin juga bakal lebih kelihatan pekat gitu warnanya. Kelihatan di sini bisa lebih pekat kan. Sedangkan kalau misalnya kita coba
coba opasitasnya itu kita rendahin kayak di sini nih, 34 nih, sekitar sini. Nah, kelihatan perbedaannya tuh. Sama jangan yang 34 ya. Nih, sama 9. Nah, kelihatan perbedaan opasitas yang lebih opasitas yang lebih tinggi itu warnanya tuh bakal pekat kayak gini, bakal pekat ya, pokoknya kayak gini yang ini. Sedangkan kalau misalnya opasitasnya itu lebih rendah, itu bakal opasitasnya bakal lebih rendah juga, jadi warnanya nggak pekat gitu, transparan. Terus yang keenam tuh mulai gambar. Kita bakal mulai gambar aja ya. Mungkin aku mau gambar asal aja kali ya. Nah, gunakan layer yang udah ada. Di sini kan ada 2 layer di sini nih. Bakal gunain layer 1, ini aku pindahin dulu sebentar. Sini. Nah, jadi ya area kerjaan itu ada di tengah, aku bisa kayak gini. Nah, kita tuh bikin layer yang dibuat tuh buat mulai bikin sketsa gitu atau ilustrasi. Kalian tuh bisa gunain fitur undo yaitu misalnya nih, ini kan ada garisnya. Nah, bisa pakai kontrol tambah Z, hilang atau undo, jadi hilang gitu. Kalau misalnya ada salah atau kalian kayak ya, kalau misalnya ada kesalahan, jadi bisa di undo aja, kontrol tambah Z. Bakal coba gambar aja sekarang. Simpulan, jadi Clip Studio Pen itu memang diperuntukkan untuk hal-hal di bidang animasi karena fitur-fitur yang ada pun khusus dengan menyertakan model 3D dan referensi. Kalau untuk di 3D, fiturnya seperti untuk membuat komik, manga, ilustrasi, dan webtoon. Secara keseluruhan, Clip Studio Pen adalah perangkat lunak yang kuat dan serbaguna yang cocok untuk berbagai jenis seniman, mulai dari pemula hingga profesional yang ingin membuat karya seni digital yang indah dan kompleks.